menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa utama dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami karena kasih sayang kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan. Kita akan mendengarkan kidung pujian dari The Voice.
landasan dari pernikahan saudara saya mengutip dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya baca. Dan akhirnya hendaklah kamu sehiaskan setelah sah mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman. Manusia bila menghadapi pergumulan atau beban yang berat, bisa saja dia akan bertindak mencari panggilan, atau bisa saja menghindar dari tantangan pergumulan tersebut dan meninggal tantangan itu dengan begitu saja. Itu adalah karena kelemahan manusia. Sekalipun manusia menganggap dirinya kuat, sekalipun manusia menganggap dirinya hebat, tapi bila menghadapi tantangan berbagai macam akan bisa timbul dalam diri manusia. Dalam jemaat mula-mula pun begitu yang dilihat oleh Petrus. Ketika karena nama Kristus Yesus mereka harus berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan permasalahan. Ada orang yang tidak bertahan di dalamnya dan mundur dari imannya kepada Yesus. Tapi ada yang tetap bertahan teguh di dalamnya. Dan ada juga yang mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya dari permasalahan dan tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan jemaat yang ada di Asia yang sedang menghadapi pergumulan. Bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan? Bagaimana kita bisa tetap di dalam pergumulan tersebut berjalan dengan orang-orang yang dekat dengan kita tanpa ada akan menjadi gap pemisah di antara kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu sehiaskan. Bisa karena kita di dalam pembicaraan untuk memutuskan sesuatu yang sangat urgen dalam perkumpulan kita. Karena adanya tekanan, karena adanya masalah, lalu kita akan saling memberi pendapat kita masing-masing. Lalu kita akan memberikan ide kita masing-masing. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari pergumulan? Dan pendapat-pendapat itu bisa saja berbeda. Tapi dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu sehiaskan apapun yang kamu bicarakan. Sekalipun berbeda pendapat, tetapi kita jika harus mengambil satu keputusan, mufakatlah yang tertinggi. Dan tidak ada yang menjadi keputusan di luar daripada mufakat. Nah, itu bisa percakapan di antara kelompok, bisa di antara orang-orang. Kalau kita memutuskan sesuatu, jika ada lebih dari satu orang memperbincangkan sesuatu, bagaimana kita mengambil keputusan? Ya kita harus sehiaskan. Kalau semuanya sehiaskan mereka dalam memberikan pendapat keputusan, walaupun nantinya mereka akan menghadapi permasalahan yang lebih besar, mereka akan saling sama-sama bertanggung jawab dengan permasalahan yang bisa muncul kembali. Nah, tidak akan ada yang saling menjawab. Tapi itu sudah menjadi keputusan bersama. Itu sudah mufakat bersama. Dan di dalam rumah tangga pun demikian. Jika mereka mau mengambil sesuatu keputusan, atau jika di dalam rumah tangga itu antara istri dan suami mau menyepakati dan mau memutuskan sesuatu hal, haruslah benar-benar menjadi berdasarkan sehiaskan mufakat. Jangan karena laki-laki lebih kuat suaranya lebih nyaring, lalu laki-laki itulah yang dominan untuk memutuskan sesuatu di dalam rumah tangga tersebut. Kita harus percaya
sepakatkan mana yang terbaik, dan kita mengambil dengan mufakat apa yang menjadi keputusan. Dan bila nantinya di dalam rumah tangga itu tidak akan ada mufakat, hanya yang didominasi oleh suara laki-laki, atau sebaliknya karena perempuan itu dominan untuk menjadi mendatangkan sumber pundi-pundi daripada rumah tangga tersebut, lalu hanya suara perempuan itu yang didengar, atau sebaliknya hanya suara laki-laki yang didengar, tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada kesepakatan, maka akan nantinya jika ada sesuatu resiko, apa yang akan muncul? Perkataan tahu pak, ayo memutuskan ulama terus sobat sahih, pasti demikian nanti dikatakan. Dan kami pasti menghindar dari tanggung jawab. Tapi bila kita seia sekata memutuskan sesuatu, maka kita akan menanggung bersama risiko. Tidak akan menghindar dari persoalan tersebut, tapi kita akan benar-benar kita akan memikul bersama apapun yang menjadi risiko. Jika ada risiko dari keputusan yang kita mufakatkan bersama. Dan yang kedua dikatakan oleh Rasul Petrus, agar mereka bisa menghadapi tantangan tersebut. Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu seperasaan. Di antara jemaat gereja mula-mula pada waktu itu karena menghindar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan mereka sebagai yang percaya kepada Kristus Yesus, lalu mereka tidak segan-segan untuk mengkambing hitamkan temannya. Kalau orang sudah mengkambing hitamkan temannya, berarti dia tidak memiliki perasaan, dan dia hanya bagaimana supaya selamat, dia hanya memikirkan bagaimana dia supaya nyaman. Itu yang dia lakukan. Kalau orang lain menjadi korban, kalau korban itu tidak pernah dia rasakan apa yang dirasakan oleh korban tersebut. Oleh karena itu dinasihati oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu seberasa benar-benar yang dirasakan oleh yang dengan dekat dia, ya dia rasakan. Yang dirasakan oleh orang lain dirasakan. Jika sakit dirasakan oleh orang lain karena ditindas, karena dianiaya, maka dia juga harus merasakan itu. Sebagai keluarga, sumber daripada perkumpulan yang besar, maka berangkat dari rumah tangga itu bila sudah benar-benar tertanam di dalam rumah tangga itu ada seperasaan, maka di dalam perkumpulan yang lain pun akan dirasakan juga yang dirasakan oleh orang lain. Dan tidak cukup hanya merasakan, tapi benar-benar datang dari hatinya yang terdalam. Dia betul-betul ikut turut mengalami yang dirasakan oleh orang lain, itu benar-benar menjadi bagian daripada yang dia rasakan. Maka dikatakan seperasaan. Bentar, kalau kamu rasakan daging dicubit sakit, tak usah cubit nanti istrimu ini, tapi cubitlah dia dengan senyuman, ya kan? Supaya dia merasakan sukacita. Tapi sebaliknya, bila kamu merasakan sakit dicubit, Sonia, jangan cubit suamimu. Bila kamu merasakan menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan, bentar, jangan biarkan istrimu ini menunggu kamu sampai jam 2 malam. Pulang kamu cepat-cepat, rasakan apa yang dirasakan oleh istri. Apapun itu yang menjadi penghalang, kamu harus rasakan dia menunggu kamu. Seperasaan itu benar-benar bila tumbuh di hati suami dan istri, itu yang akan membawa suami istri itu akan harmonis, dan benar-benar di dalam kehidupan suami dan istri akan terwujud kebahagiaan karena istri merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Bila suaminya susah untuk mencari nafkah mereka, dia harus merasakan bagaimana supaya yang dikumpulkan oleh suaminya tidak diambur-amburkan begitu saja. Bila sebaliknya juga suaminya merasakan istrinya benar-benar sudah susah untuk mengandung anaknya ke depan, jangan kau sakiti anak-anakmu, justru kamu harus tahu. Nah itu kehidupan kita kalau kita saling merasakan kesusahan
kesusahan orang lain itu akan menjadi kesusahan kita. Dan juga bukan hanya kata-kata kita mengatakan kesusahanmu adalah kesusahan, tapi tidak ada perbuatan, tapi tidak ada respon yang baik, dan tidak ada pernyataan lewat perbuatan. Tidak ada artinya. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan, ini yang mendasarinya, bagaimana supaya itu semua bisa kita lakukan adalah kasih, mengasihi saudara-saudara. Mereka diarahkan oleh Rasul Petrus bagaimana Yesus Kristus telah mengasihi dunia ini dan mengorbankan hidupnya untuk kepentingan manusia di bumi ini. Dia rela mati, dia rela untuk menebus dosa manusia supaya manusia beroleh keselamatan tanpa memikirkan apapun yang harus dilakukan oleh Yesus, tapi dia mau mengorbankan ini. Di dalam kasih itu, kalau dikatakan mengasihi, ada pengorbanan. Dan ini yang sangat sulit dalam kehidupan kita, makanya mulut mengatakan mengasihi, tapi perbuatan tidak pernah mengasihi. Karena apa? Karena tidak benar-benar dari hatinya yang terdalam mengatakan mengasihi. Pernahkah kamu dengarin Sonia apa dikatakan si Guntaranya mengasihi? Pernah? Ya, jangan hanya kata-kata, tapi itu adalah harus bersumber dari hati kita dan yang akan diwujudkan dalam perbuatan. Dan bila kita mengatakan mengasihi orang lain tapi perbuatan kita selalu menyusahkan orang lain, bila kita mengatakan mengasihi orang lain tapi kita selalu mengacaukan orang lain, itu tidak benar mengasihi. Tapi justru kita bukan mengasihi, tapi kita tidak menyenanginya. Kebalikan. Dan mengasihi itu betul-betul kita setelah diberikan oleh Yesus teladan harus berkorban. Korbankanlah apa yang benar-benar membuat kamu tidak bisa sanggup untuk mengasihi orang lain. Korbankanlah apa yang ada di hatimu sehingga membuat terhalang kamu melakukan kasih itu terhadap orang lain. Korbankanlah terutama perasaan kamu, karena gengsi bisa saja tidak akan pernah menunjukkan kasih. Tapi karena kasih yang ada dalam hatimu harus dinyatakan lewat perbuatan, kamu harus mengorbankan perasaan. Dan yang keempat dikatakan penyayang. Kalau sekarang kaum milenial memanggil istrinya punjang, ya. Ini benar kata-kata yang ini dari hatinya yang terdalam. Jangan-jangan di hadapan orang dia berkata yang, tapi di hadapan di belakang orang dia bukan berkata yang, tapi apa? Ya. Dia berkata kasar kepada istri, atau sebaliknya dia berkata kasar kepada suaminya jika bila ada kesalahan, lalu tidak ada matamu ya. Tadi yang, sekarang tidak ada matamu. Apalagi nanti yang bisa terjadi. Nah, ini bukanlah hanya kata-kata yang mau dikatakan. Kalau dikatakan oleh Petrus, hendaklah menjadi penyayang yang benar-benar. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain? Harus begitu kita menyayangi diri. Kalau diri kita sudah benar-benar kita sayangi, maka kita akan bisa menyayangi orang lain. Kalau kau sayangi diri Guntara dengan benar-benar, kalau istrimu ini bilang jangan merokok kau Guntara supaya sayangi diri panjang umurmu nanti, katanya jangan kamu merokok. Kalau istrimu ini mengatakan jangan kau begadang, katanya pulang kau dengan cepat-cepat, itu karena sayangnya kepada kamu supaya kamu tidak sakit nanti. Tapi kamu jangan membalasnya, rewel banget, bawel ini istri. Perlu dikasih pengajaran ini, kamu bilang itu salah. Itu bukan kasih sayang lagi, emosi dia berbicara. Dan bila kita mengatakan bahwa suami kita itu yang, istri kita itu yang, jangan yang lain. Jangan ditambah, karena banyak begitu. Dia ketika berhadapan dengan istrinya yang, tapi setelah dia di belakang istrinya yang lain. Jadi, setelah dia di belakang suaminya yang lain, karena sudah banyak terjadi di dalam keluarga perselingkuhan. Dan inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Bagaimana menghindari itu adalah dengan kasih sayang, dan kita harus benar-benar menjadi penyayang dalam rumah tangga. Yang kelima, semuanya ini bisa berjalan dengan baik, dengan mulus, dan dengan benar-benar dari hati kita
bila ada kerelaan. Tapi kita bila di dalam kehidupan ini merasakan rugi atau merasakan harkat kita lebih tinggi, martabat kita lebih tinggi, maka kita akan sulit untuk melakukan kelima kata sifat perintah. Tapi bila kita dari rendah hati, pasti kita akan bisa melakukan kelima kata sifat perintah yang dikatakan oleh Petrus ini dalam kehidupan kita. Dan bila di dalam rumah tangga kita ini sudah terwujud apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, maka dimanapun kita dalam persekutuan yang besar sekalipun kita berkumpul, kita akan bisa dengan baik di tengah-tengah persekutuan itu. Tapi bila di dalam rumah tangga kita tidak ditemukan lagi kehidupan yang seperti dikatakan oleh Petrus di sini, kemanapun kita akan selalu menjadi pengacau di dalam perkumpulan. Oleh karena itu, kepada saudara berdua, Bentara dan Sonia, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu seia sekali, seberasa dan mengasihi saudara-saudara, dan juga penyayang serta rendah. Saudara-saudara di sini banyak orang tua, andai tolak, dan abang adik. Itu saudara-saudara kita semua. Bila kita di dalam kehidupan yang lebih dekat bisa saling menyatakan kelima kata sifat perintah ini lewat perbuatan, maka kepada yang lain yang di luar daripada kumpulan dari keluarga kita pun kita akan bisa melakukan. Semoga saudara berjuang menjadi rumah tangga yang berbahagia ke depan, dan bila firman ini akan berdiam di dalam hati saudara. Demikian juga kepada kedua orang tua, dengan menjadi satu anak kita ini dari yang telah membangun rumah tangga mereka. Kita pun hendaklah seia sekali untuk membimbing kedua anak kita di sini, dan juga hendaklah kita benar-benar seperasa merasakan apa yang dirasakan anak kita ini dan dirasakan oleh pihak para anak, yang para guru juga merasakan, supaya benar-benar keluarga kita sejak dari anak kita ini menjadi satu rumah tangga, maka kita pun akan hidup bisa rukun, hidup damai, dan hidup bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menyatakan firman kepada kedua anak di sini yang membangun rumah tangganya bersama. Kiranya Tuhan camkan ke dalam hati mereka, agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman, agar mereka hidup bahagia Tuhan dan hidup rukun dan damai, dan akan menjadi teladan dimanapun mereka berada kepada keluarga-keluarga yang lain. Berkati rumah tangga mereka, baik keturunan, baik harta, dan juga baik juga kekuasaan, berikan kepada mereka, agar mereka benar-benar merasakan Engkau baik Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh umat yang percaya kepada. Demikian juga kedua orang tua mereka, Engkau persatukan mereka dengan kasih sayang, dan Engkau juga yang menanamkan di dalam hati mereka, supaya mereka tetap seia sekata membangun rumah tangga anaknya di sini, sehingga rumah tangga anaknya merasakan rumah tangga yang menjadi iluan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, apapun kegiatan, acara, baik ada ataupun yang lain yang mereka lakukan pada hari ini atas sukacita mereka dalam pernikahan kedua anaknya di sini, sertailah Tuhan mereka melakukannya dengan penuh sukacita, sehingga mereka merasakan ada nyata kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari Umuan Parokuan Harapan Jaya.
saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suaminya seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pikiran. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Guntara Walisi Situmorang, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Agung dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sonia Edin Bisara Borunati Puru ini menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Ya, saya bersedia. Demikian dan saya berteman dan silakan mohon saya. Saya bertanya kepada pengantin berdua, Sonia Erwin Wisara yang telah dipilih saudara Guntara Walisi Situmorang menjadi teman ini. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Agung dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Guntara Walisi Situmorang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan
maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan ia kelak atau meninggalkannya sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada majelis gereja HKBP Harapan Jaya, kita mampu menyerahkan kenang-kenangan kepada kedua mempelai. Puji syukur buat Tuhan. Hari ini anak kami Utara dan guru kami Sonia sudah menerima berkatan dari Allah Tuhan melalui pemerintah. Yang kami sampaikan kepada anak kami Utara semua dan guru kami Sonia. Perhatikanlah apa yang sudah tadi terakhir di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuhan melalui pendeta tadi. Awak dia berjanji saling mengasihi, saling menutupi dalam segala sesuatu. Tidaklah manusia sempurna yang sempurna adalah untuk dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan ini. Ada bingkisan diberikan oleh gereja kita untuk beliau baca di sana. Gadilah, bacalah, dan hayatilah, karena firman Tuhan itu adalah merupakan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengucapkan selamat dari majelis gereja kita dan kami Utara. Kau adalah seorang anak Tuhan. Kami mohon amat jaga nama baik keluarga. Jadilah sebagai imam dan keluarga. Membimbing keluarga itu dia sekarang. Tuhan berkati pernikahan dia. Ini yang bisa kami sampaikan.
Dan yang terpenting, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua kami. Tanpa kalian, kami berdua tidak akan ada di sini. Tanpa kalian, acara ini tidak akan pernah terjadi. Semoga Tuhan bisa selalu memberikan kesehatan, selalu memberkati kalian, mama, bapak, tulang dan tulang yang juga mungkin akan saya panggil mama dan bapak juga jadi orang tua yang baru buat saya. Untuk mama sama bapak, terima kasih, Ma, Pak. Sekarang anak kalian sudah harus bisa kalian relakan. Sekarang saya sudah sama anak mama sama bapak yang baru. Kalian harus ikhlas. Terima kasih selama 20 tahun sudah menjadi orang tua yang baik. Semoga kalian berdua panjang umur, bisa ada sampai kami punya anak, kalian punya cucu nanti. Dan untuk mama bapakku yang dari Batam, pulang, terima kasih. Tanpa kalian, mungkin sekarang bukan Sonia istriku. Terima kasih sudah membesarkan Sonia. Terima kasih sudah melepaskan dia dan telah secara ikhlas memberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Ya maaf Pak.